Oke, nah kembali lagi di sini kita akan coba belajar tentang yang namanya Enterprise Application Integration ya. Oke, jadi bagian pertama ini adalah bagian pendahuluan. Jadi kita akan baru bercerita tentang permasalahan ya, contoh-contoh permasalahan. Bagaimana kenapa perusahaan atau enterprise itu membutuhkan integrasi aplikasi ya. Oke, mari kita lihat videonya ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa perusahaan atau enterprise itu membutuhkan yang namanya integrasi aplikasi. Memang tidak semua perusahaan membutuhkan itu ya. Jadi tidak semua perusahaan, kalau perusahaannya masih kecil ya mungkin belum perlu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang mungkin jumlah karyawannya sangat banyak, kemudian bagiannya sangat banyak, mereka sangat membutuhkan yang namanya Enterprise Application Integration ya. Nah, untuk memberikan bayangan pada Anda, kita coba lihat video tentang masalah ini ya. Nah, di sini akan coba saya awali dengan sebuah cerita ya, pengembangan sebuah sistem. Ya, saya awali dengan sebuah di sini cerita dari perusahaan manufaktur. Perusahaan ini adalah pabrik ya, ibaratnya pabrik. Dia membuat alat berat ya. Jadi di sini perusahaannya membuat alat berat. Jadi perusahaan ini membuat mesin-mesin atau kendaraan alat-alat berat ya. Jadi kita bisa bayangkan perusahaannya punya pabrik, punya karyawan yang banyak, mungkin juga punya bagian-bagian yang banyak ya. Nah, kita awali dari tahun 2008, ini hanya kisah cerita aja ya. Tahun 2008 mereka mengimplementasikan namanya di sini adalah aplikasi production ya, jadi khusus untuk membantu produksinya ya. Karena dia adalah perusahaan manufaktur, berarti di sini mereka membutuhkan aplikasi untuk membantu produksinya, itu aplikasi productionnya ya. Nah, di sini kita contohkan, artinya dia mengembangkan di tahun 2008 menggunakan Java ya, Java yaitu JSP untuk pemrogramannya. Kemudian yang kedua, database-nya dia menggunakan Oracle ya. Jadi database-nya Oracle. Nah, kemudian di sini ada fitur-fitur yang dikembangkan, memang tidak banyak, ini hanya contoh aja. Jadi untuk memberikan bayangan untuk Anda, kita nggak sebutkan semuanya. Contoh misalnya di sini ada modul perencanaan produksi, kemudian ada modul pelaksanaan produksi, ada modul work order. Nah, di dalam work order ini karena akan melibatkan pegawai, terutama pegawai dalam produksi ya, di sini nanti ditambahkan atau dibutuhkan yang namanya data-data pegawai ya. Oke, ini kita lihat sejarahnya ya tahun 2008, dan aplikasi ini dibangun oleh vendor A. Vendor A misalnya ada sebuah software house atau sebuah pengembang software atau sebuah pembuat produk software dinama atau disebut dengan vendor A ya. Dan selama beberapa tahun aplikasi ini berjalan lancar dan sangat bisa mendukung di bagian produksi. Kemudian seiring waktu, berjalan waktu, tim board of director-nya atau tim direkturnya memutuskan bahwa tahun 2012 mereka pengen implement yang namanya aplikasi SDM ya, aplikasi HR atau Human Resource atau aplikasi SDM. Dan di sini kita lihat bahwa teknologinya agak sedikit berbeda ya, menggunakan pemrogramannya bahasanya PHP ya, PHP, dan database-nya juga berbeda yaitu MySQL ya. Nah, di sini modul-modul yang dikembangkan ini juga secara singkat aja ya, tidak akan kita bahas semuanya karena kita hanya baru bercerita ya. Yang pertama adalah bicara tentang data-data pegawai, yaitu semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada modul penggajian, karena biasanya HR itu erat dengan payroll ya, atau penggajian. Kemudian juga ada modul kinerja pegawai ya. Nah, ini tahun 2012 dan ini dibuat oleh vendor yang berbeda ya, dengan tools yang berbeda. Oke, selama 2008 sampai 2012 ini ada aplikasi production, dan di tahun 2012 muncul aplikasi baru yaitu aplikasi SDM atau HR ya. Nah, di sini aplikasi production ini disampaikan bahwa
berjalan baik selama kurang lebih 4 tahun ya, karena dari 2008 ke 2012 ya. Kemudian untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan produksi dan work order, kadang-kadang perlu pencatatan data pegawai ya, terkait dengan pegawai terutama di bagian produksi saja ya. Jadi karena ini kaitannya sama produksi, mereka membutuhkan data-data pegawai di bagian produksi ya, karena kita butuh tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan ini, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini, dan seterusnya ya. Dan data pegawai di sini lama-lama kan di-maintain ya selama 4 tahun, jadi diupdate terus seiring dengan waktu ya. Jadi di sini di aplikasi juga lama-lama terbangun data pegawai di bagian produksi ya. Nah, kemudian di tahun 2012 ini juga ada aplikasi Human Resource ya, yang dibuat oleh vendor B ya. Nah, di sini ada kebutuhan baru karena keinginan baru, karena mungkin pegawai juga sudah banyak. Kemudian mereka perlu membutuhkan sistem untuk membuat sistem payroll yang lebih bagus. Yang mungkin selama ini masih menggunakan manual atau Excel, mereka sekarang pengen menggunakan sistem ya, menggunakan aplikasi. Oke, di sini aplikasi HR-nya atau SDM-nya bisa untuk mencatat data seluruh pegawai karyawan perusahaan. Termasuk di sini bisa digunakan untuk mencatat modul penggajiannya. Oke, dan pada akhirnya atau seterusnya ada kebutuhan juga karena pengen menggaji. Di sini mereka membutuhkan juga pencatatan jam kerja pegawai dan juga jam kerja lembur ya. Terutama di sini juga mereka juga membutuhkan informasi di bagian produksi ya. Nah, berarti di sini membutuhkan yaitu data-data jam kerja dan lembur produksi. Nah, jadi di sini mereka mendapatkan informasi dari mana? Harusnya sih mendapatkan informasi dari bagian produksi ya sebenarnya ya. Jadi di sini akan timbul masalah ketika tahun 2012 ini start aplikasi SDM. Jadi setelah tahun 2012 banyak terjadi permasalahan ya. Misalnya contoh terjadi perubahan data pegawai di aplikasi HR, karena di sini data pegawainya kan harusnya di aplikasi HR. Tetapi karena aplikasi production-nya masih menyimpan data pegawai sendiri, jadi kadang-kadang tidak ada update ya, tidak ada kecocokan data-data. Jadi kadang-kadang juga ada permasalahan, misal contoh di pegawai produksinya sudah naik pangkat, misalnya naik pangkat dari pelaksana menjadi supervisor misalnya ya, dimana nanti rate honornya juga berubah, tetapi karena informasi jam kerjanya masih dari sini, kadang-kadang terjadi ketidaksinkronan datanya ya. Oke, kemudian data-data kerja dan lembur ini juga masih berasal dari production, yang kadang juga sama problemnya, juga tidak terjadi kecocokan ya, karena juga mungkin masih inputnya masih manual ya. Jadi kayak misalnya dari production nanti membuat report dalam bentuk kertas, kemudian dari kertas atau Excel itu masih diinput lagi manual ya. Kadang-kadang ini ada miss, ada yang perhitungan yang kurang dan sebagainya. Ini kadang-kadang jadi chaos ya, jadi memunculkan sebuah masalah ya. Dan kemudian hal yang penting juga kadang-kadang untuk mendapatkan data itu tidak bisa cepat. Kadang-kadang harus dipersiapkan, mungkin baru seminggu atau mungkin bahkan baru 10 hari baru bisa dikeluarkan gajinya dan sebagainya ya. Dan itu akan jadi sebuah permasalahan baru ya. Nah, di sini boleh dibilang seolah-olah terjadi pulau-pulau sistem ya. Jadi seperti di sini aplikasi produksi punya pulau sendiri, punya aplikasi sendiri, kemudian HR atau SDM punya aplikasi sendiri, dan mereka masing-masing punya isolasi atau punya pulau sendiri, di mana mereka tidak terjadi saling komunikasi sebenarnya ya. Jadi contoh misalnya pertukaran data pegawai juga mungkin masih dilakukan secara manual, diupdate di kedua belah pihak ya. Demikian juga nanti informasi jam kerja ya. Jadi misalnya ada jam kerja atau lembur, masih harus dilaporkan manual menggunakan mekanisme reporting atau menggunakan mekanisme laporan kertas dan sebagainya. Nah, di sini inilah menjadi pulau-pulau sistem yang memunculkan masalah tersendiri ya. Nah, di sini kita sampaikan juga bahwa permasalahan di sini muncul ya, bahwa aplikasi production akan menyimpan data pegawai, kemudian aplikasi HRSDM juga menyimpan data pegawai. Jadi di sini dua-duanya juga menyimpan data pegawai ya. Cuma nanti akan jadi bertanya ya, yang paling betul yang mana nih, data yang di production atau data di SDM ya? Kita akan bingung di sini ya, karena ada dua data pegawai di sini ya. Dimana di production nanti data pegawai khusus tentang produksi, kalau AR mungkin data pegawai keseluruhan. Nah, di sini mungkin akan menimbulkan masalah-masalah baru sebenarnya di sini ya. Nah, di sini juga sama, aplikasi produksi menyimpan data jam kerja dan lembur. Karena di produksi juga di situ ada
ada fitur untuk menyimpan data jam kerja dan lembur ya. Kemudian di sini juga sama, karena ada kebutuhan penggajian, di bagian aplikasi SDM akan menyimpan data jam kerja dan lembur juga ya. Nah, di sini adalah masalah ya. Kita di sini ada redundansi fitur. Redundansi itu artinya ada duplikasi ya. Ada fitur di sini ada, di sini juga ada. Di data pegawai di production ada, di sini juga ada. Data lembur di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi sebenarnya ada redundansi fitur ya. Akibatnya juga apa? Akibatnya terjadi redundansi data juga. Jadi kita nggak pernah bisa pegang mana data yang paling benar ya, atau mana data yang paling update sebenarnya ya. Contoh misalnya kalau mencari data pegawai yang paling update di siapa sih? Apakah nanya di HR atau nanya di production? Oke, misalnya nanya juga tentang data jam kerja nih, data jam kerja siapa yang paling update nih? Apakah di bagian SDM atau di bagian production nih? Nah, di sini terjadi yang namanya redundansi ya. Ini menjadi sebuah masalah yang muncul di dalam sebuah aplikasi yang mulai muncul banyak aplikasi ya. Yang awalnya cuma satu, sekarang jadi dua. Apalagi nanti kalau ada 3, ada 4 dan seterusnya ya. Nah, di sini inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa inilah yang namanya masalah dalam sebuah enterprise atau perusahaan, terutama perusahaan besar. Di sini kita memerlukan yang namanya integrasi aplikasi ya. Kita memerlukan integrasi aplikasi atau application integration ya. Solusinya gimana? Solusinya di sini ya. Nah, di sini solusinya untuk menghindari redundansi, maka sebaiknya source data atau artinya sumber data primer itu sebaiknya di satu tempat saja ya. Ini salah satu bentuk alternatif solusi ya. Contoh di sini misalnya, oke, data pegawai ya. Data pegawai jangan double-double ya. Data pegawai, karena ini modul pegawai, sebaiknya data pegawai jangan di production, tapi data pegawai adalah di aplikasi SDM. Jadi data primernya hanya di satu tempat. Jadi yang paling benar, paling update, dan paling akurat hanya di aplikasi SDM. Di mana nanti di sini aplikasi production hanya boleh dibilang hanya menarik data saja atau menarik informasi dari sini ya. Jadi otomatis di sini kita akan hanya punya satu data pegawai yang paling update ya di tempat sini sebenarnya ya. Jadi wadahnya di sini. Nah, sama juga untuk data jam kerja dan lembur produksi. Sebaiknya juga jangan disimpan di sini ya. Sebaiknya disimpannya di sini, terutama kaitannya sama produksi. Kayak kalau kaitannya sama untuk di luar produksi atau jam kerja SDM yang lain mungkin tidak ada masalah disimpan di sini, tapi kaitannya dengan produksi ini disimpan atau data yang paling primer, yang ibaratnya yang paling akurat, paling update, itu adalah data yang di produksi sini ya. Nah, di sini ini yang perlu kita solusikan di sini. Jadi kita menghindari yang redundansi data, maka sebaiknya datanya disimpan di masing-masing modul ya. Jadi bukan seperti kayak tadi di mana datanya itu ada di dua tempat atau mungkin di berbagai tempat bahkan ya. Jadi akan terjadi redundansi data ya. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan, bagaimana cara mengintegrasikannya ya? Cara mengintegrasikannya. Contoh misalnya, bagaimana aplikasi production bisa tahu tentang data-data pegawai? Ya sebenarnya simpelnya seperti ini ya. Simpelnya dia menarik data saja ya. Jadi datanya sudah tersimpan di sini. Sedangkan aplikasi production nanti ibaratnya hanya tinggal tarik data saja di sini ya. Tinggal tarik atau tinggal ambil datanya. Misalnya ada pembaruan data-data misalnya ya, ada pegawai baru atau ada pegawai dengan jabatan baru. Nah, ini tinggal ditarik saja ke sini ya. Jadi tinggal ditarik, kemudian otomatis nanti di sini langsung otomatis update ya. Jadi tidak ada isu lagi, redundansi lagi ya, bahwa siapa yang paling benar dan siapa yang paling update, tidak ada. Karena di sini yang paling update ya hanya satu tempat di sini ya, terkait dengan data pegawai ya. Nah, demikian juga dengan data jam kerja ya. Data jam kerja ini juga tinggal ditarik saja dari sini, dari aplikasi production tinggal narik ke sini. Jadi tinggal istilahnya data jam kerja yang paling update ada di sini, yang paling akurat, paling lengkap, dan paling benar hanya di sini. Oke. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang diperbaiki di sini dulu. Di sini sifatnya hanya kayak view aja ya, view atau read only ya, hanya menarik data aja. Di sini sebaiknya nggak boleh mengubah. Kalau pengen mengubah harus dari aplikasi sini. Demikian halnya tadi juga sama data pegawai ya. Jadi kalau ada perubahan data-data terkait dengan pegawai, perubahan jabatan, jangan dirubah di sebelah sini, tapi diubahnya di sebelah sini sebenarnya ya. Jadi dengan demikian nanti akan terjalin atau terjaga
integritas datanya ya. Integritas datanya akan terupdate ya. Jadi tidak ada isu lagi redundansi data tadi mungkin sudah tidak ada lagi ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi ya. Jadi sebenarnya integrasi aplikasi ini intinya adalah untuk mencegah terjadinya pulau-pulau sistem ya. Jadi utamanya di sini untuk mencegah redundansi data yang tidak perlu ya, ketidaksinkronan data, atau mencegah untuk mengurangi kalau misalnya belum ada sistem itu mengurangi adanya kesulitan mengambil data misalnya ya. Nah di sini kita membutuhkan yang namanya integrasi aplikasi ya. Nah cara integrasinya seperti apa? Di sini kita bisa menggunakan yang namanya nanti adalah protokol integrasi ya. Di sini cara bertukar datanya nanti akan diatur dalam sebuah protokol yang umum ya, yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi karena protokolnya umum ini sudah disepakati kedua belah pihak ya. Jadi si bagian A dan bagian B akan sama-sama mensepakati pertukaran datanya menggunakan protokol yang sama ya. Misalnya sama-sama menggunakan API misalnya ya, berarti sama-sama menggunakan API. Berarti yang ini menyediakan dalam bentuk API, di sini menariknya juga dalam bentuk API. Kemudian misalnya mereka sepakat juga dalam bentuk format datanya. Format datanya misalnya sepakat di sini pakai JSON, ya di sini nanti nariknya atau ngambil datanya atau ekstraksinya juga harus menggunakan JSON ya. Ya ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Di sini akan saya sedikit perkenalkan beberapa jargon-jargon dalam aplikasi integrasi ya. Nah, di sini tadi udah saya sebutkan sedikit ya. Jadi untuk mendukung protokol yang sama dan protokol yang bahasa yang sama, jadi di sini nanti akan kita bahas juga bahwa integrasi pun sebenarnya bisa dilakukan di beberapa level ya. Bisa di level database, bisa di level application atau menggunakan API, tadi sudah saya sebut ya. Atau mungkin menggunakan metode, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Atau juga bisa menggunakan user interface. Oke. Teknologi yang digunakan juga mungkin nanti akan kita bahas juga, ada banyak ya, bisa menggunakan web service, bisa menggunakan web API, bisa menggunakan SOA, Service Oriented Architecture, bisa menggunakan arsitektur RESTful dan sebagainya ya. Bahkan format messagingnya bisa dipilih menggunakan XML atau menggunakan JSON atau bahkan mendefinisikan format sendiri, property array misalnya juga boleh aja bisa ya. Jadi di sini yang penting ada kesepakatan antar kedua belah pihak tadi ya. Jadi di sini akan saya perkenalkan dulu apa yang namanya protokol. Protokol yaitu tadi ya protokol antara satu pihak dengan pihak yang lain itu dipastikan harus selalu menggunakan protokol yang sama. Jadi protokol itu mirip kesepakatan ya. Kita menggunakan bahasa apa, menggunakan teknologi apa supaya bisa saling bertukar informasi ya. Jadi nggak mungkin contoh misalnya ya, yang di sini ngomong bahasa Inggris, di sini bisanya bahasa Jawa misalnya ya. Jadi karena di sini bahasa Inggris, bahasa Jawa yang akan dimengerti ya, tidak sepakat istilahnya ya. Nanti tidak akan bisa diterima. Jadi kita harus sama-sama sepakat dulu protokolnya menggunakan bahasa yang sama dulu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke, jadi di sini intinya adalah kita sudah mulai paham ya bahwa EAI ini apa ya? EAI atau Enterprise Application Integration, integrasi aplikasi enterprise atau integrasi aplikasi perusahaan. Atau integrasi aplikasi perusahaan itu adalah proses mengintegrasikan berbagai platform atau alat atau aplikasi yang mungkin tersebar di berbagai departemen dan area. Kadang itu tersebar dipisahkan oleh batas organisasi sehingga dengan demikian dapat mengakses data yang sama dan bisa berkomunikasi menggunakan protokol yang umum ya atau protokol yang sama. Oke, kurang lebih ini definisinya. Minimal Anda sudah mulai paham apa itu EAI, karena ini akan jadi dasar Anda untuk belajar EAI selanjutnya ya. Dan demikian Anda sudah paham ya mengapa kita membutuhkan EAI ya, karena tadi kurang lebih seperti itu ya, sudah dijelaskan di depannya. Jadi di sini saya ulang lagi, jadi kenapa kita membutuhkan integrasi aplikasi, karena bisa jadi ada aplikasi dengan teknologi yang berbeda ya. Di sini JSP, Oracle, di sini PHP, MySQL. Kita akan yang jelas nggak akan mungkin mengintegrasikan secara sistem dengan sistem yang sama ya. Jadi caranya tinggal bertukar informasi saja sebenarnya ya. Oke, atau bisa jadi ini juga secara lokasi ini berbeda tempat ya. Misalnya kalau ini diletakkan di pabrik misalnya, sedangkan ini nanti diletakkan di kantor pusat ya. Jadi secara ini juga terpisah ya. Jadi makanya di sini kita membutuhkan namanya integrasi ya.
Oke, dengan demikian Anda sudah mulai paham mengapa perusahaan, terutama perusahaan besar ya, perlu membutuhkan integrasi aplikasi ya. Dan ini menjadi landasan kita nanti belajar kenapa banyak perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk integration application ya. Ini sangat penting dan mereka juga harus memikirkan nanti bagaimana ketika mereka sudah punya banyak aplikasi, punya banyak platform, punya tempat yang terpisah-pisah, dan bagaimana mereka bisa mengharapkan integrasi itu bisa terjadi ya. Nah, oke, demikian dulu video kita tentang belajar integration application. Mungkin Anda sudah mulai terbayang apa itu integration application dan mulai terbayang mengapa perusahaan butuh aplikasi integrasi ya. Jadi Anda boleh berikan komentar pemahaman Anda seperti apa, dan jika masih ada pertanyaan juga silahkan berikan komentar ya. Oke, terima kasih sudah melihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.